Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dica Paramaswari Syifa Dewi. Di sini saya akan mereview materi motivator. Yang pertama, jelaskan tentang tanggung jawab relawan Bimba Ayu EO. Nah, tanggung jawab relawan Bimba Ayu EO ini ada dua. Yang pertama, relawan Bimba Ayu EO ini harus selalu menjadi seorang pembelajar, di mana relawan Bimba Ayu EO harus selalu mau memperbaiki dirinya, harus selalu mau merubah dirinya menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Dan kita seorang relawan Bimba Ayu EO harus bertanggung jawab untuk belajar dan untuk selalu belajar. Dan yang tanggung jawab yang kedua adalah berbuat baik. Berbuat baik di sini dengan cara apa sih? Yaitu dengan cara menerapkan judi tangkap. Nah, judi tangkap itu adalah jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan peduli. Nah, judi tangkap ini akan datang dan terbentuk dari adanya kesadaran dan kepedulian kita seorang relawan terhadap paradigma Bimba. Yang kedua, jelaskan makna setiap ayat 7 nilai dasar Bimba. Makna dari ayat yang pertama adalah ketika kita akan menumbuhkan minat baca dan minat belajar pada anak, maka prosesnya harus sepenuhnya fun learning atau menyenangkan. Dan di dalam proses ini, anak tidak boleh mendapatkan paksaan dari manapun. Jadi anak harus selalu merasa senang dan selalu merasa bahagia. Dan makna dari ayat yang kedua adalah anak adalah anugerah dan juga amanah yang diberikan kepada orang dewasa dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita sebagai orang dewasa harus mempertanggungjawabkan amanah tersebut dengan memberikan pendidikan yang berbasis cinta dan kasih sayang yang seutuhnya dengan cara membimbakan anak tersebut. Dan makna dari ayat yang ketiga adalah metode fun learning ini harus kita terapkan secara terus-menerus sepanjang masa dan bisa dilakukan dimanapun, tidak harus di Bimba Ayu EO. Jadi metode fun learning itu bisa kita terapkan di rumah ataupun dimanapun itu. Dan fun learning ini tidak terbatas waktu dan tempat, sepanjang hayat dan dimanapun. Lalu makna dari ayat keempat adalah jika kita ingin melaksanakan proses belajar secara fun learning, maka kita juga harus melaksanakan proses belajar secara small step system atau bertahap dan individual system. Small step system di sini kita harus menyesuaikan dengan kemampuan dan kemauan anak. Nah, kemauan di sini tuh bukan berarti kita melepaskan anak, kita masa bodoh dengan anak, tapi kemauan di sini kita harus tetap mengarahkan anak dengan baik agar minat belajarnya ini dan minat bacanya ini bisa tumbuh dari dalam dirinya sendiri tanpa ada paksaan oleh pihak manapun. Dan maksud dari individual system ini adalah kita harus menyesuaikan dengan karakter dan kesukaan masing-masing anak. Lalu makna dari ayat ke-6 adalah semua anggota komunitas Bimba harus selalu menjadi pembelajar sepanjang masa, kapanpun, dimanapun, dan tidak bergantung dengan siapapun, dan sanggup menyelesaikan permasalahan di hidupnya. Nah, ini persis sekali dengan tanggung jawab relawan Bimba Ayu EO ya. Dan makna dari ayat ke-7 ini, jadi ayat ke-6 dan ayat ke-7 ini saling berkaitan. Makna ayat ke-7 adalah komunitas Bimba harus membuktikan dan mensosialisasikan kata Bimba ini mulai dari orang-orang yang terdekat di antara kita. Nah, jika kita sudah memahami, kita sudah mengerti, kita sudah membuktikan kata Bimba ini, kita bisa menerapkan kata Bimba ini ke sekitar
orang yang ada di dekat kita, bisa di keluarga, di tetangga, ataupun di mana itu. Nah, mungkin itu saja review materi motivator dari saya. Apabila banyak kekurangan dan kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.